Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dani Dwi Safitri dari Prodi Psikologi Islam, Fakultas Dakwah. Saya akan menyampaikan solusi dari permasalahan problematika bahasa. Yang pertama yaitu, sebagai pemakai bahasa, bagaimana sikap yang harus kita lakukan agar fungsi bahasa Indonesia secara alami dapat diterapkan oleh pemakai. Eksistensi bahasa Indonesia pada era globalisasi sekarang ini, jati diri bahasa Indonesia perlu dibina dan dimasyarakatkan oleh seluruh warga negara Indonesia. Hal ini diperlukan agar bahasa Indonesia tidak terbawa arus pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan bahasa dan budaya bangsa Indonesia. Alat komunikasi yang begitu canggih harus dihadapi dengan mempertahankan jati diri bahasa Indonesia. Ini semua menyangkut tentang kedisiplinan berbahasa Indonesia yang patuh terhadap semua kaidah atau aturan pemakaian bahasa Indonesia yang sesuai dengan situasi dan kondisinya. Disiplin berbahasa Indonesia akan membantu bangsa Indonesia untuk mempertahankan jati diri bangsa Indonesia dari pengaruh budaya asing. Peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana keilmuan perlu dikembangkan sebagai ilmu dalam pengetahuan. Seirama ini, peningkatan mutu pengajaran bahasa Indonesia di sekolah perlu terus ditingkatkan. Selain sikap alami, adakah sikap proseduralnya? Mengingat banyak siswa level dasar yang mendapatkan bahasa asing sebagai bahasa primer dan bahasa Indonesia sebagai bahasa sekunder. Pertimbangkan pula saat ini kita berada di era globalisasi. Perkembangan bahasa Indonesia perlu ditingkatkan. Namun, di era globalisasi ini sudah sangat sulit dicegah atau dihindari perkembangannya dalam lingkup masyarakat. Sehingga seharusnya apa yang kita lakukan untuk mengatasi perkembangan dan pemakaian bahasa Indonesia populer, yang pertama yaitu pembelajaran bahasa Indonesia berbasis ICT, Information Communication and Technology. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk sesuai dengan fungsinya. Pendidikan pemanfaatan ICT sudah menjadi keharusan yang tidak ditunda-tunda lagi. Misalnya dalam pemanfaatan ICT sebagai alat bantu pembelajaran bahasa Indonesia. Yang kedua, memberi pengertian yang lebih mendalam tentang pentingnya berbahasa Indonesia. Yang ketiga, menanamkan sikap cinta kepada bahasa Indonesia agar bahasa Indonesia tidak hilang dan tidak termakan oleh bahasa-bahasa yang tidak baik di masa depannya. Yang keempat, penting dimulai dari diri kita sendiri. Begitu diri kita sendiri sudah memahami bahasa Indonesia, kita dapat memberi penjelasan kepada adik-adik kita agar dapat memperjelas bahasa Indonesia dan belajar bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Soal yang ketiga, jika pendapat Anda dalam penyelesaian masalah nomor 1 diterima oleh negara, solusi yang paling efektif apa yang ingin Anda terapkan untuk menyongsong Golden Country? Meluaskan kesempatan akses pendidikan yang lebih tinggi. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.